Udara pagi di pinggiran kota itu terasa lembab, sisa hujan semalam masih menggantung di udara. Jalan tanah yang membentang di depan rumah-rumah kecil terlihat becek, sementara bau tanah basah bercampur dengan aroma daun pisang yang jatuh dari pohon di tepi jalan. Di ujung gang, sebuah rumah sederhana berdiri sendirian, dindingnya dari batako yang mulai kusam dimakan waktu. Di sanalah Samsuri tinggal, seorang pria paruh baya yang rambutnya mulai dipenuhi uban, dengan wajah yang memancarkan kelelahan hidup namun tetap menyimpan keteguhan. Pagi itu, seperti biasa, ia bangun lebih awal dari ayam yang berkokok. Tangannya meraba-raba mencari sendok untuk mengaduk air panas di dalam cangkir, lalu menyesap kopi hitam yang selalu menjadi temannya sebelum memulai hari. Dapur kecilnya penuh dengan barang-barang seadanya, panci tua yang bagian bawahnya menghitam, kompor minyak tanah yang kadang mogok, dan rak kayu berdebu yang hanya menyimpan beberapa bumbu masak. Setelah meneguk kopi terakhir, Samsuri keluar ke halaman yang hanya berukuran 3 langkah kaki. Gerobak bakso yang menjadi sumber penghidupannya sudah menunggu di sana. Catnya mulai terkelupas, kaca etalase sedikit buram, namun roda kayunya tetap kokoh. Dengan gerakan yang sudah terbiasa, ia mulai menata bakso mentah di wadah, menyiapkan mie kuning dan bihun, lalu menuangkan kuah kaldu ke dalam panci besar. Aroma kaldu sapi mulai menyeruak, bercampur dengan udara pagi yang dingin. Sambil mengelap keringat yang belum seberapa, ia mulai mendorong gerobaknya pelan-pelan melewati gang. Rodanya berdecit halus, seolah mengeluh tiap kali melewati batu atau lubang kecil. Langkah Samsuri mantap, meski punggungnya sedikit membungkuk. Setiap kali melewati rumah warga, ia mengangguk ramah, menyapa dengan suara parau, "Pagi, Bu, pagi, Pak." Meski sambutan balasan tak selalu hangat, ia tetap menebar senyum tipis. Rutenya selalu sama, keluar dari gang, masuk ke jalan utama yang menuju pasar, lalu berkeliling ke kampung sebelah. Setiap tikungan dan gang sudah ia hafal di luar kepala. Sesekali ia berhenti jika ada pelanggan yang memanggil, tapi belakangan jumlahnya makin sedikit. Banyak anak muda lebih suka nongkrong di warung mie instan atau membeli makanan cepat saji di tepi jalan raya. Siang itu, setelah keliling hampir separuh kampung, Samsuri berhenti di dekat pasar untuk makan siang. Ia bukan tipe yang suka memakan dagangannya sendiri. Baginya, setiap butir bakso adalah modal yang harus dijual. Maka ia memilih duduk di warung kecil milik Butini, sahabat lamanya. Pesanan Samsuri sederhana, sepiring nasi pecel dan segelas es teh tawar. Ia makan pelan-pelan, sesekali memandang keluar warung. Di seberang jalan, terlihat seorang perempuan muda berjalan sambil membawa tas belanja kain. Rambutnya hitam panjang, matanya teduh, dan senyumnya menyiratkan kelembutan. Itulah Sari, perempuan yang sejak dulu menjadi pujaan hatinya. Putri dari Kiai Maruf, seorang tokoh agama yang disegani di kampung ini. Samsuri hanya bisa memandangi dari jauh, tak berani melambaikan tangan atau sekadar menyapa. Ada jurang tak kasat mata di antara mereka, jurang yang bernama perbedaan nasib dan martabat. Sari lewat sambil bercakap-cakap dengan penjual sayur. Suaranya terdengar samar, namun cukup untuk membuat hati Samsuri bergetar. Ia tahu, sejak dulu, perempuan itu sudah menjadi semacam cahaya yang tak bisa ia gapai. Pernah, di masa mudanya, ia memberanikan diri datang ke pengajian yang diadakan keluarga Sari, hanya untuk duduk di pojokan dan melihat sekilas wajahnya. Tapi waktu, kemiskinan, dan usia membuatnya makin sadar diri. Setelah Sari menghilang di balik deretan kios, Samsuri kembali menunduk menatap piringnya. Suap demi suap terasa hambar. Ia merogoh kantong celananya, menghitung koin-koin yang tersisa. Hasil jualan pagi itu tak seberapa, sementara harga bahan baku terus naik. Di dalam hati, ia mulai merasakan perasaan yang sudah lama ia tekan, lelah. Malam harinya, setelah membereskan gerobak, Samsuri duduk di teras rumah. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya yang dipenuhi keriput. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu memejamkan mata. Seumur hidupnya, ia selalu percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Tapi kini, usia sudah tak muda lagi, tenaga mulai berkurang, dan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat kini semakin menjauh. Bayangan Sari melintas di benaknya. Ia membayangkan hidup bersama, duduk berdampingan di rumah sederhana, atau sekadar menemaninya berjualan. Namun kenyataan mencambuknya. Bagaimana mungkin ia bisa meminang seorang perempuan dari keluarga terpandang dengan penghasilan pas-pasan? Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan hanya rasa lelah fisik, tapi juga keinginan untuk mencari jalan yang lebih cepat, meskipun ia belum tahu apa. Dalam diam, ia bergumam pada dirinya sendiri,
Sampai kapan begini? Sur, sampai kapan? Malam semakin larut, dan gerobak bakso yang bersandar di sudut halaman tampak seperti saksi bisu perjuangan dan kesendiriannya. Samsuri tidak tahu, pertanyaan yang barusan ia ucapkan itu akan menjadi awal dari jalan gelap yang akan ia tempuh, jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sampai kapan begini? Sur, sampai kapan? Kalimat itu masih terngiang di kepala Samsuri ketika ia terbangun keesokan paginya. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara pagi membawa dingin yang menusuk tulang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi lantai semen yang retaknya sudah membentuk pola aneh seperti peta yang tidak pernah ia mengerti. Malam tadi, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Sari, senyumnya, dan jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka. Hari itu, entah mengapa, ia merasa ingin mencoba sesuatu yang jarang ia lakukan, mendekati Sari. Bukan dengan cara besar-besaran, hanya sekadar menyapa atau berbicara ringan. Tapi bagi Samsuri, itu sudah cukup untuk membuatnya gugup. Ia menyiapkan gerobak seperti biasa, memeriksa panci, memastikan kuah kaldu cukup panas, dan bakso bulat-bulat kecil tersusun rapi. Setelah semua siap, ia mendorong gerobaknya menuju kampung sebelah, tempat Sari biasa membantu ibunya di warung kelontong keluarga. Di perjalanan, pikirannya penuh dengan skenario. Mungkin ia bisa membeli sesuatu di warung itu, lalu bercakap sebentar. Atau pura-pura menanyakan kabar Kiai Maruf. Tapi semakin dekat ia ke tempat tujuan, langkahnya terasa berat. Roda gerobak seperti melambat, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Warung kelontong keluarga Sari tampak ramai. Beberapa ibu-ibu membeli kebutuhan dapur, anak-anak kecil membeli permen dan jajanan. Di balik meja kayu, Sari berdiri sambil tersenyum melayani pembeli. Senyumnya itu, yang membuat semua terasa hangat, justru membuat nyali Samsuri menciut. Ia berhenti beberapa meter dari warung, pura-pura sibuk merapikan mangkuk di gerobak, padahal matanya mencuri-curi pandang ke arah Sari. Akhirnya, ia memberanikan diri. Ia mendorong gerobaknya mendekat, lalu berhenti di depan warung. "Pagi, Sar," ucapnya pelan. Sari menoleh, tersenyum ramah, "Pagi, Pak Samsuri." Dagangannya lancar? Nada suaranya tulus, tanpa prasangka. Tapi bagi Samsuri, itu sudah cukup membuat wajahnya terasa panas. "Ya, lumayan," jawabnya singkat, mencoba tersenyum. Ia ingin menambah kalimat lain, tapi lidahnya keluh. Sari kembali sibuk melayani pembeli, sementara Samsuri hanya berdiri di situ beberapa detik sebelum akhirnya melanjutkan dorongan gerobaknya. Ia merasa bodoh, begitu dekat, tapi tetap saja jarak itu terasa begitu jauh. Sepanjang siang, pikirannya tak lepas dari pertemuan singkat itu. Ia membayangkan andai dirinya punya cukup uang, mungkin ia bisa datang ke rumah Sari membawa seserahan lamaran. Ia membayangkan duduk berhadapan dengan Kiai Maruf, menjelaskan kesungguhannya. Tapi semua itu hanya angan. Nyatanya, uang yang ia dapat dari berjualan bakso seringkali hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, bahkan kadang tidak cukup. Belakangan, dagangannya memang makin sepi. Pelanggan setia satu persatu hilang, entah karena pindah rumah, sakit, atau sekadar bosan. Di pasar, semakin banyak penjual bakso baru dengan gerobak mengilap dan promosi menarik. Beberapa bahkan menambah menu bakso beranak atau bakso lava yang sedang tren. Sementara Samsuri masih dengan bakso polos dan kuah sederhana. Ia tidak punya modal untuk inovasi, apalagi bersaing harga. Sore itu, saat ia kembali pulang dengan setengah panci bakso yang tak terjual, rasa putus asa mulai merayap. Ia menatap isi panci itu lama, sebelum akhirnya menuangkannya ke parit di belakang rumah. Aromanya yang sedap berubah menjadi sesuatu yang pahit di dadanya, bukan karena rasa, tapi karena setiap butir bakso yang ia buang adalah uang yang menguap. Malam pun tiba. Samsuri duduk di teras seperti biasa, lampu minyak kecil menerangi wajahnya. Di kejauhan, suara azan Isya dari masjid kampung terdengar sayup, disusul oleh tahlilan dari rumah tetangga. Udara malam itu dingin menusuk, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia memikirkan hidupnya dari awal, dari masa muda penuh semangat, hingga sekarang, di usia kepala 5, masih berjuang dengan penghasilan tak menentu. Ia teringat obrolan warung kopi beberapa waktu lalu, ketika seorang pedagang sate bercerita tentang kenalannya yang tiba-tiba kaya. Katanya, orang itu menemukan jalan pintas. Tidak dijelaskan bagaimana caranya, tapi nada bicaranya membuat Samsuri penasaran. Apakah ada cara untuk mengubah hidup dalam waktu singkat? Ia menatap langit malam, melihat bintang bertaburan. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa mencari kekayaan instan adalah sesuatu yang penuh risiko, bahkan dosa. Namun bayangan hidup mapan bersama Sari terus mengusik. Ia membayangkan membelikan Sari perhiasan, baju bagus, dan membawanya berkeliling kota dengan kendaraan pribadi. Lalu ia membayangkan hal sebaliknya, tetap hidup seperti ini sampai tua, mendorong gerobak setiap hari, mengumpulkan recehan demi recehan, sementara Sari mungkin menikah dengan orang lain yang lebih layak. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Mungkin ada cara lain, gumamnya pada dirinya sendiri. Sebuah kalimat yang pelan-pelan akan mengubah jalan hidupnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, pikirannya mulai membuka pintu pada kemungkinan yang selama ini ia tolak, mencari jalan cepat menuju kekayaan, meski harus melangkah di jalur yang gelap. Angin malam kembali berhembus, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Dan di dalam rumah sederhana itu, seorang pria parubaya mulai meletakkan batu pertama dari bangunan takdirnya sendiri, bangunan yang kelak berdiri di atas fondasi dosa dan bayangan yang mencekam. Bangunan takdir yang mulai ia bangun malam itu, berdiri di atas fondasi dosa, kini seperti mendapat retakan pertama. Rasa penasaran yang mulai muncul di hati Samsuri semakin menguat keesokan harinya, hingga tanpa sadar memengaruhi langkah dan pandangannya. Dan malam itu, sebuah peristiwa kecil menjadi pemantik yang memperlebar pintu menuju jalur gelap. Hujan baru saja reda ketika Samsuri memutuskan pulang larut malam dari berjualan. Panci kuahnya hampir habis, tapi bukan karena dagangan laris, lebih banyak karena ia membagikannya ke beberapa anak kecil di tepi jalan yang mengaku lapar. Roda gerobak berdecit pelan menembus jalan becek, diiringi suara gemericik sisa hujan yang jatuh dari atap rumah penduduk. Saat ia melewati sebuah tikungan yang jarang ia lewati malam-malam, matanya menangkap sosok duduk di bawah pohon mangga tua. Pria itu kurus, rambutnya kusut, dan pakaiannya lusuh. Sekilas, Samsuri nyaris tak mengenalinya. Tapi ketika sosok itu mengangkat kepala, kenangan lama menyeruak. Itu adalah Warno, dulunya penjual sate kambing yang sangat terkenal di pasar kota. Beberapa tahun lalu, Warno tiba-tiba kaya raya. Ia membeli rumah besar, punya 2 mobil, bahkan membuka warung sate permanen. Tapi kabar terakhir yang beredar, usahanya bangkrut, keluarganya pergi, dan ia menghilang entah kemana. "Sur, kaukah itu?" Suara Warno serak, nyaris seperti bisikan. Samsuri menghentikan langkah, lalu mendekat. "Loh, War, kok kau di sini?" "Kupikir kau sudah pindah keluar kota," tanya Samsuri, duduk di bangku kayu reot di dekatnya. Warno tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Pindah? Ah, aku cuma berpindah dari satu lubang ke lubang yang lain." Ia terkekeh pelan, tapi tawa itu dingin, tanpa rasa bahagia. Samsuri diam sejenak, tak ingin memancing hal yang membuat suasana jadi canggung. Namun rasa ingin tahu menguasai dirinya. "Dulu kau sukses, War. Apa yang terjadi?" Warno menghela napas panjang, lalu memandang lurus ke jalan gelap di depannya. "Kau pernah dengar tentang mengikat rezeki?" katanya lirih. Samsuri mengernyit. "Maksudmu, pesugihan?" Warno tidak langsung menjawab. Ia meraih puntung rokok dari saku celananya, menyalakannya dengan gerakan gemetar, lalu menghembuskan asap ke udara. Orang menyebutnya macam-macam. Ada yang bilang pesugihan, ada yang bilang perjanjian. Tapi bagiku, itu hanyalah hutang, hutang yang dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Perkataan itu membuat bulu kuduk Samsuri meremang. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Warno lebih dulu melanjutkan. "Dulu aku ingin cepat kaya. Aku tak sabar menunggu hasil kerja keras. Lalu, aku bertemu seorang dukun tua di ujung desa sebelah hutan. Ia memberiku penolong yang membuat sateku laris manis. Orang-orang antri dari pagi sampai malam. Tapi semua itu tak gratis." Samsuri menelan ludah. "Penolong?" tanyanya hati-hati. Warno mengangguk, matanya memandang jauh seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Kau tak akan percaya kalau kuceritakan. Yang jelas, kau harus selalu menepati syaratnya. Sekali kau melanggar, semua yang pernah diberi akan diambil kembali. Bahkan lebih." Samsuri terdiam. Kata-kata itu seperti racun yang merembes pelan ke dalam pikirannya. Ia mencoba menjaga nada suaranya tetap datar. "Dan kau melanggar?" Warno menatapnya tajam, lalu tersenyum getir. "Aku mencoba berhenti. Dan begini hasilnya." Ia menunjuk dirinya sendiri,
tubuh kurus, wajah pucat, mata cekung. Aku kehilangan segalanya. Rumah, usaha, keluarga. Dan aku yakin, nyawaku pun hanya tinggal menunggu giliran. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara air menetes dari daun dan angin malam yang lewat di antara pepohonan. Samsuri menatap Warno lama, lalu bertanya pelan, "Siapa dukun itu?" Warno memandangnya dengan tatapan curiga, seolah mencoba menilai apakah Samsuri benar-benar ingin tahu atau hanya sekadar bertanya. Setelah beberapa detik, ia berbisik, "Orang memanggilnya Mbah Ranu. Rumahnya di tepi rawa, di balik hutan bambu di ujung desa Karangjati. Jangan mencarinya kalau kau tak siap membayar harga yang ia minta." Nama itu, Mbah Ranu, langsung terpatri di benak Samsuri. Seperti ada gema yang berulang-ulang memanggilnya dari kedalaman pikirannya. Ia tidak tahu mengapa, tapi rasa takut yang seharusnya ia rasakan justru bercampur dengan rasa penasaran yang membara. Tak lama kemudian, Warno berdiri. "Aku harus pergi," katanya singkat, lalu berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang gelap. Tubuhnya semakin lama semakin kabur di antara kabut tipis yang mulai turun. Samsuri hanya berdiri mematung di pinggir jalan. Suasana malam terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi. Seolah setiap tiupan angin membawa bisikan samar yang entah dari mana datangnya. Kata-kata Warno berulang-ulang terngiang di kepalanya, "Jangan mencarinya kalau kau tak siap membayar harga." Tapi di balik peringatan itu, nama Mbah Ranu justru menjadi semacam undangan. Undangan yang berbahaya, namun tak bisa diabaikan. Malam itu, ketika ia sampai di rumah, ia duduk lama di teras, menatap gelap pekat di luar pagar. Dalam hatinya, ia tahu ia sudah melangkah satu langkah lebih dekat ke sesuatu yang akan mengubah hidupnya, sesuatu yang mungkin tak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Dan di kejauhan, di balik pekat malam dan kabut tipis, seolah ada mata yang mengamati, menunggu. Ia tidur tak nyenyak, bangun berkali-kali hanya untuk menatap keluar jendela, memastikan tidak ada yang berdiri di luar pagar. Namun begitu matahari muncul, rasa takut itu perlahan tergeser oleh sesuatu yang lain, penasaran yang menggelora. Nama Mbah Ranu terus bergema di kepalanya seperti mantra yang tak henti-henti. Seharian itu, ia berjualan seperti biasa, tapi pikirannya tidak berada di jalan atau di depan pelanggan. Matanya kosong, gerakannya lambat. Setiap kali ada pelanggan bertanya harga, ia seperti harus mengulang dari awal dalam pikirannya sebelum menjawab. Bahkan, ketika seorang ibu memuji kuah baksonya, ia hanya mengangguk tanpa senyum. Sore menjelang, ia sudah mengambil keputusan. Besok pagi, ia akan mencari desa Karangjati dan menemukan rumah Mbah Ranu. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan setelahnya, tapi hatinya sudah condong ke satu arah, jalan pintas yang pernah disebut Warno. Malam itu, ia tidur lebih awal, menyimpan sebagian uang di saku celana dan membawa sedikit bekal roti kering. Pagi berikutnya, kabut masih tebal ketika Samsuri mulai mendorong gerobaknya, bukan untuk berjualan, tapi untuk menitipkannya di rumah seorang teman di pasar. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju arah utara, melewati jalan setapak yang jarang dilewati. Orang-orang yang ia tanyai soal desa Karangjati selalu memberi tatapan heran atau bahkan enggan menjawab. Beberapa hanya menunjuk dengan jari tanpa berkata sepatah kata pun. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam. Ia melewati sawah luas yang dipagari pohon bambu, lalu memasuki jalan tanah di antara hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasananya. Hanya suara dedaunan bergesekan dan sesekali burung hantu bersuara dari kejauhan. Bau tanah basah dan aroma lumut memenuhi udara, membuatnya merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Akhirnya, ia sampai di sebuah desa kecil yang hampir seperti kampung mati. Rumah-rumah di sini berdinding kayu lapuk, beberapa pintunya terbuka tapi tak ada orang di dalam. Jalan setapaknya tertutup daun kering, dan di kejauhan terdengar suara air mengalir, mungkin dari rawa yang disebut Warno. Di tepi desa, tepat di bawah pohon asam besar, berdiri sebuah rumah gubuk yang terlihat paling tua dan reot di antara yang lain. Atapnya dari rumbia, sebagian bolong, dan pintunya hanya selembar papan yang disangga batu. Di depannya ada kendi tanah liat berlumut, dan di sebelahnya tergantung sesajen layu yang dihinggapi lalat. Samsuri menelan ludah. "Mbah Ranu?" panggilnya ragu. Dari dalam rumah terdengar suara batuk berat, lalu pintu kayu bergeser perlahan. Sosok yang muncul membuat napasnya tercekat. Seorang lelaki renta dengan kulit keriput seperti kulit pohon, matanya tajam menembus, seakan bisa melihat isi hati. Rambutnya putih kusut, janggutnya panjang,
dan di lehernya tergantung kalung berisi taring binatang. "Kau yang mencari aku?" Suaranya serak tapi penuh wibawa. Samsuri mengangguk pelan. "Saya, dengar dari orang, Mbah bisa mengikat rezeki." Mbah Ranu tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih menyerupai seringai. "Banyak orang datang padaku, tapi tak semua sanggup membayar harga yang kuminta." "Kau mau apa, Sur?" Samsuri terkejut saat Mbah Ranu menyebut namanya, padahal ia belum pernah memperkenalkan diri. Namun rasa terkejut itu ia tekan. "Saya ingin dagangan bakso saya laris. Saya ingin hidup lebih baik." Mbah Ranu berjalan pelan ke dalam rumah, memberi isyarat agar Samsuri mengikutinya. Di dalam, ruangan remang-remang hanya diterangi lampu minyak. Bau dupa bercampur dengan aroma anyir memenuhi udara. Dindingnya dipenuhi kain hitam dengan simbol-simbol tak dikenal, dan di sudut ruangan ada kendi besar berisi cairan keruh. "Kalau kau mau rezekimu terikat, aku punya cara. Tapi ini bukan pesugihan biasa. Ini bakso pocong," ucap Mbah Ranu, matanya menatap tajam. "Bakso pocong?" Samsuri mengulang dengan suara hampir berbisik. "Ya," jawab Mbah Ranu. "Kau akan ditemani satu penunggu yang akan berdiri di dekat gerobakmu setiap kali kau berjualan. Dia akan meneteskan air liurnya ke kuah bakso. Air itu membuat siapapun yang memakannya ketagihan, ingin membeli lagi dan lagi. Kau tak perlu promosi, pembeli akan datang sendiri." Samsuri merasakan bulu kuduknya berdiri. Gambarannya jelas mengerikan, tapi bagian lain dari dirinya justru merasa tertarik. "Kalau syaratnya?" Mbah Ranu duduk bersila, lalu berkata pelan tapi tegas, "Pertama, jangan pernah menghentikan perjanjian ini sebelum waktunya, 3 tahun penuh. Kedua, kau harus menyediakan sesaji setiap malam Jumat, ayam hitam tanpa kepala dan segelas darah kambing. Kalau kau melanggar, dia akan mengambil apa yang dia mau, termasuk nyawamu." Suasana ruangan terasa lebih dingin. Di luar, suara angin kencang tiba-tiba terdengar, meski langit masih cerah. Samsuri menunduk, memikirkan kata-kata itu. Ia tahu ini gila, berbahaya, bahkan terlarang dalam agamanya. Tapi bayangan uang melimpah dan wajah Sari terus menghantui pikirannya. "Apa kau siap?" tanya Mbah Ranu lagi, matanya tak lepas dari wajah Samsuri. Samsuri menarik napas dalam-dalam. "Saya siap." Senyum Mbah Ranu melebar. "Baik. Besok malam, datanglah ke kuburan tua di belakang rawa. Bawa sesaji pertama. Jangan telat, dan jangan sekali-kali mencoba melihat wajahnya terlalu lama." Saat Samsuri keluar dari gubuk itu, matahari hampir tenggelam. Bayangan pohon-pohon bambu di sekitarnya memanjang seperti tangan-tangan yang mencoba meraih. Langkahnya terasa berat, tapi anehnya, hatinya justru dipenuhi semacam kegembiraan yang bercampur rasa takut. Ia tahu, ia baru saja menandatangani kesepakatan yang tidak tertulis, kesepakatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di balik pepohonan, entah dari arah rawa atau kuburan tua, terdengar suara seperti tawa lirih yang mengikuti setiap langkahnya. Bayangan pepohonan bergoyang seperti makhluk-makhluk hitam yang berbisik, seakan memperingatkannya untuk berbalik. Tapi rasa takut itu kalah oleh ambisi yang telah terpatri kuat di benaknya sejak ia menganggukkan kepala tanda setuju pada tawaran sang dukun. "Tak ada jalan mundur, Sur," kata dukun itu sambil menoleh sekilas, tatapan matanya tajam menusuk. "Sekali kau hadir di sini, kau harus menuntaskan semuanya." Samsuri hanya mengangguk pelan. Di tangannya, ia menggenggam erat bungkusan kain hitam berisi seekor ayam hitam yang sudah diikat kakinya. Hewan itu sesekali meronta, mengeluarkan suara pelan yang membuat bulu kuduknya meremang. Mereka tiba di sebuah kompleks pemakaman tua di pinggiran desa. Rumput liar tumbuh tinggi, sebagian makam sudah miring dan retak, nisan-nisannya tertutup lumut. Udara di sini dingin menusuk, jauh berbeda dengan hawa malam yang ia rasakan saat meninggalkan rumah tadi. Dukun itu berjalan tanpa ragu menuju sebuah makam tua yang posisinya agak terpisah dari yang lain, tertutup bayangan pohon beringin besar. "Inilah rumahnya," ucap sang dukun pelan, suaranya seperti bisikan tapi jelas menusuk telinga Samsuri. Dukun itu mulai membuka tas kainnya, mengeluarkan dupa, botol kecil berisi cairan keruh, segenggam tanah hitam, dan pisau kecil yang tampak berkarat. Ia menancapkan 3 batang dupa di tanah, lalu menyalakannya. Asap tipis mulai membumbung, bercampur aroma tajam yang membuat kepala Samsuri sedikit pening.
Letakkan ayam itu di sini, perintahnya sambil menunjuk ke sebuah wadah anyaman bambu di depan nisan. Dengan tangan gemetar, Samsuri menuruti. Ayam itu berontak lebih keras, matanya membelalak seakan mengerti bahwa ajalnya sudah dekat. Dukun mulai melantunkan mantra. Kata-katanya asing, campuran bahasa Jawa kuno dan bunyi-bunyian aneh yang membuat bulu kuduk Samsuri meremang. Angin malam yang tadinya tenang tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Lalu, dengan gerakan cepat, sang dukun menyembelih ayam itu. Darahnya ditampung dalam sebuah tempurung kelapa. Bau amis langsung menusuk hidung. Dukun itu kemudian meneteskan cairan keruh dari botol ke dalam darah tersebut, mengaduknya perlahan. "Kau siap melihatnya?" tanya dukun itu tiba-tiba, menatap Samsuri tajam. Samsuri menelan ludah. Siap." Dukun mulai memercikkan campuran darah itu ke tanah makam sambil terus membaca mantra. Getaran halus terasa di bawah telapak kaki Samsuri. Tanah di atas makam bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Tiba-tiba, dari dalam tanah yang retak, muncul sebuah kain putih kusam. Perlahan-lahan, sosok itu bangkit, terbungkus kain kafan, dengan wajah pucat, mata kosong, dan mulut yang terus menganga. Dari sudut bibirnya, air liur kental menetes, mengalir hingga membasahi dada kain kafannya. Samsuri terpaku. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ingin rasanya ia lari, tapi kakinya seolah menancap di tanah. "Pocong ini akan menemanimu berdagang," kata dukun itu dengan suara datar, seolah yang muncul di hadapan mereka hanyalah manusia biasa. "Air liurnya akan membuat daganganmu laris. Orang akan ketagihan makan bakso buatanmu." Sosok pocong itu berdiri kaku, hanya matanya yang bergerak menatap Samsuri. Ada rasa jijik yang bercampur takut menyergapnya, tapi ia juga merasakan dorongan aneh, seperti hipnotis, yang membuatnya sulit berpaling. "Ingat syaratnya," lanjut dukun itu. "Jangan pernah mencoba menghentikan perjanjian ini sebelum waktunya. Jika kau melanggar, nyawamu yang akan jadi bayarannya." Samsuri menelan ludah. "Berapa lama?" 12 tahun, jawab sang dukun singkat. "Selama itu, kau akan meraih kekayaan. Tapi jangan sekali-kali mengingkari atau mengusirnya." Ritual ditutup dengan dukun menancapkan sebuah benda kecil, semacam jimat, di bawah gerobak Samsuri yang sudah dibawanya. Pocong itu menghilang sejenak, namun sang dukun menenangkan Samsuri bahwa ia akan muncul setiap kali Samsuri mulai berjualan. Saat meninggalkan kuburan itu, langkah Samsuri masih berat. Di satu sisi ia merasa ngeri, di sisi lain ada api kecil dalam hatinya yang berkobar, harapan akan hidup baru yang jauh dari kemiskinan. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan rahasia besar yang baru saja ia masuki. Pagi itu, Samsuri bangun dengan perasaan berbeda. Entah mengapa, langkahnya terasa lebih ringan saat mendorong gerobak baksonya keluar dari halaman rumah. Matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur, namun udara pagi yang biasanya menusuk kulit, kini justru terasa hangat. Hatinya dipenuhi rasa penasaran bercampur degup tak menentu. Apakah benar yang dikatakan dukun tua itu akan terjadi? Ia mulai berkeliling kampung seperti biasa. Namun baru saja tiba di perempatan dekat pasar, sesuatu yang tidak biasa mulai terlihat. Beberapa orang yang biasanya hanya melirik gerobaknya, kini langsung menghampiri. Mereka mengendus udara, seakan aroma kuah baksonya memiliki daya tarik yang luar biasa. "Wah, harum sekali, Bang Samsuri. Jadi pengen coba?" ujar seorang bapak sambil tersenyum lebar, padahal sebelumnya ia selalu membeli bakso dari pedagang lain. Samsuri tersenyum kikuk. "Iya, Pak, silakan dicoba. Baru matang." Tangannya cekatan meracik bakso, namun matanya sesekali melirik ke sekeliling. Di sudut matanya, ia menangkap bayangan putih berdiri di ujung gang. Tidak bergerak, hanya memandang ke arahnya. Hatinya berdesir, namun ia pura-pura tidak melihat. Tak butuh waktu lama, pembeli mulai membludak. Anak-anak, ibu-ibu, bahkan para pemuda yang biasanya nongkrong di warung kopi kini berkerumun di depan gerobaknya. Beberapa bahkan rela antre sambil berdiri, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Aneh ya, Mas. Kok tiba-tiba rame banget?" celetuk seorang pelanggan setia. Samsuri hanya tertawa kecil. Mungkin rezeki lagi bagus. Menjelang siang, panci kuahnya yang biasanya cukup untuk sampai sore sudah hampir habis. Samsuri pulang dengan kantong uang yang terasa tebal di saku celananya. Di rumah,
Ia menghitung hasil dagangan sambil duduk di lantai. Matanya terbelalak melihat jumlahnya, lebih dari 3 kali lipat dari pendapatannya sehari-hari. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berulang. Setiap pagi, aroma kuah baksonya entah mengapa menjadi begitu memikat. Pembeli berdatangan tanpa henti. Bahkan orang dari kampung sebelah sengaja datang hanya untuk mencicipi. Samsuri mulai merasakan perubahan nyata dalam hidupnya. Ia tak lagi khawatir soal uang belanja. Rumahnya yang dulu reot mulai ia perbaiki sedikit demi sedikit. Genteng bocor diganti, dinding kayu lapuk dipasangi papan baru, dan lantai semen yang retak kini diplester ulang. Pakaian yang sebelumnya hanya 2 setel untuk bergantian kini bertambah. Ia membeli baju koko baru, beberapa celana panjang, bahkan jam tangan bekas yang masih terlihat mewah di pergelangan tangannya. Namun, di balik senyum puas itu, ada sesuatu yang terus menghantui. Setiap malam, setelah ia menutup pintu dan mematikan lampu, sosok pocong itu akan muncul. Berdiri di sudut ruang tamu, tubuhnya pucat seperti kain kafan yang lembab, matanya kosong menatap lurus, dan dari mulutnya terus meneteskan cairan kental yang berbau anyir. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya memandang. Awalnya, Samsuri ketakutan. Malam pertama ia sampai tak berani keluar kamar. Namun lama-kelamaan, ia mulai terbiasa. Ia sadar, pocong itu tidak menyerangnya. Sosok itu hanya berdiri, seolah menjaga. Bahkan anehnya, kehadiran makhluk itu membuatnya merasa aman, seakan memastikan bahwa dagangannya esok hari akan tetap laris. Pernah suatu malam, saat ia sedang duduk di kursi bambu sambil menghitung uang hasil dagangan, Samsuri memberanikan diri berbicara pelan. "Kalau benar kau yang bikin rezekiku lancar, terima kasih." Tidak ada jawaban, tapi ia merasa udara di sekelilingnya menjadi dingin sejenak, lalu kembali normal. Hari-hari terus berlalu, dan keuntungan yang ia dapat semakin besar. Ia mulai punya tabungan. Diam-diam, ia juga membeli beberapa perhiasan emas, bukan hanya untuk simpanan, tapi juga untuk persiapan jika suatu hari nanti ia memberanikan diri melamar Sari. Namun, di tengah semua itu, ada keganjilan lain yang ia perhatikan. Beberapa pelanggan yang sering membeli baksonya terlihat aneh setelah makan. Mereka tampak melamun sebentar, lalu tersenyum seperti orang yang baru saja merasakan sesuatu yang sangat nikmat. Ada pula yang kembali membeli 2 atau 3 porsi sekaligus, padahal sebelumnya makan 1 porsi saja sudah kenyang. Samsuri mencoba tidak terlalu memikirkannya. Yang penting, uang mengalir deras. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu bahwa semua ini bukanlah keajaiban biasa. Setiap kali ia melihat sosok pocong itu berdiri di dekat gerobaknya, meski orang lain tampak tidak melihat, ia sadar bahwa ia sedang menapaki jalan yang penuh bahaya. Suatu malam, ia kembali duduk di ruang tamu. Pocong itu ada di sana, seperti biasa. Samsuri menatapnya lama, lalu bergumam, "Kalau semua ini harus berlanjut, aku akan jalani. Asal aku bisa dapatkan dia." Dan di dalam diam, pocong itu seperti tersenyum samar, meski bibirnya tetap tertutup rapat di balik kain kafan. Samsuri menatap bayangan dirinya di cermin besar yang baru ia pasang di kamar. Jas hitam yang baru dibelinya di toko pakaian ternama membuatnya terlihat lebih gagah daripada biasanya. Rambutnya yang dulu selalu acak-acakan kini tersisir rapi, sepatu kulit hitam berkilat menghiasi kakinya. Di meja, sebuah kotak cincin kecil berwarna merah marun tergeletak, isinya cincin emas dengan mata berlian kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Malam itu, ia memutuskan untuk mendatangi rumah Sari. Ucapan yang semalam ia ulang-ulang di dalam kepala kembali bergema, kata-kata lamaran yang sederhana namun syarat harapan. Semua yang terjadi belakangan terasa seperti mimpi. Hanya beberapa bulan lalu ia adalah seorang penjual bakso lusuh yang hidup pas-pasan. Kini, ia datang dengan gengsi baru, dengan uang yang mampu membuatnya percaya diri di depan perempuan yang sejak dulu hanya berani ia pandangi dari jauh. Rumah Sari tampak ramai malam itu. Cahaya lampu terasnya terang, dan terdengar suara riuh dari ruang tamu, sepertinya ada beberapa tamu. Samsuri sempat ragu untuk masuk, tapi keberanian yang sudah ia bangun tidak boleh runtuh begitu saja. Ia mengatur napas, melangkah mantap ke arah pagar, dan mengetuk pintu kayu besar itu. Sari sendiri yang membukakan pintu. Senyum manisnya yang sudah lama menjadi candu di hati Samsuri kini terlihat lebih hangat dari sebelumnya. Matanya sempat membesar melihat penampilan Samsuri, seolah ia sedang menatap orang yang benar-benar baru. "Mas Samsuri?" "Wah, saya hampir tidak mengenali," ujar Sari,
tersenyum sambil sedikit menunduk. Samsuri tersenyum tipis, mencoba menutupi gugupnya. "Boleh saya masuk? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan." Mereka duduk di ruang tamu yang wangi dengan aroma teh melati. Di meja, tersaji kue-kue kecil. Sari menyuguhkan secangkir teh hangat, lalu duduk di hadapan Samsuri. "Mas, ngomong saja, apa yang mau dibicarakan?" tanyanya lembut. Samsuri menarik napas panjang, menatap mata Sari dalam-dalam. "Sari, sejak lama aku menyimpan perasaan padamu. Dulu aku tak berani bicara karena aku sadar siapa diriku. Tapi sekarang, keadaan sudah berubah. Aku ingin melamarmu." Suasana sejenak terdiam. Sari terlihat terkejut, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuannya. Wajahnya memerah, tapi bukan karena marah. Ia menunduk, bibirnya tersenyum kecil. "Mas, aku tidak menyangka," ucapnya pelan. "Tapi, aku tidak menolak." Hanya saja, ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Ayahku harus memberi restu. Mas tahu kan, beliau sangat tegas soal ini." Samsuri mengangguk mantap. "Besok aku akan menemui Kiai Maruf. Aku akan jelaskan semuanya." Keesokan harinya, Samsuri datang ke rumah Kiai Maruf dengan percaya diri. Rumah Kiai itu megah namun sederhana, dengan halaman luas dan pohon mangga yang rindang di sudutnya. Di teras, beberapa santri duduk sambil membaca kitab kuning. Samsuri melangkah masuk dengan hati-hati, mengatur bahasa tubuhnya agar terlihat sopan. Di ruang tamu, Kiai Maruf duduk bersila di atas karpet, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Tatapannya teduh namun tajam, seolah mampu melihat isi hati orang yang ada di hadapannya. "Silakan duduk, Nak Samsuri," ucapnya singkat. Samsuri duduk bersila, menunduk hormat. "Kiai, saya datang dengan niat baik. Saya ingin meminang putri Kiai, Sari." Kiai Maruf menatapnya lama, seolah mengukur niat dan ketulusan di balik kata-kata itu. "Saya tahu siapa kamu, Samsuri. Dulu kamu hanya penjual bakso yang hidup pas-pasan. Tiba-tiba sekarang, kamu tampak mapan. Dari mana semua ini?" Pertanyaan itu membuat jantung Samsuri berdegup lebih kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tersenyum canggung. "Alhamdulillah, usaha saya akhir-akhir ini sedang lancar, Kiai. Mungkin ini rezeki yang memang sudah waktunya." Kiai Maruf masih menatapnya dengan tatapan penuh selidik. "Rezeki memang datang dari Allah. Tapi ingat, ada rezeki yang halal dan ada yang haram. Saya tidak mau anak saya hidup dari sesuatu yang tidak diridainya." Kata-kata itu menusuk hati Samsuri. Meski ia mencoba terlihat tenang, bayangan pocong di sudut rumahnya semalam langsung terlintas di benaknya. Ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, meyakinkan Kiai bahwa ia tulus dan siap membahagiakan Sari. Kiai Maruf akhirnya mengangguk, namun belum memberi jawaban pasti. "Saya akan sholat istikharah dulu. Jawaban akan saya sampaikan setelah saya yakin ini baik untuk anak saya." Samsuri keluar dari rumah Kiai itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia hampir berhasil meraih mimpi yang selama ini mustahil. Di sisi lain, ia merasa tatapan Kiai Maruf seolah menembus lapisan rahasia tergelap yang ia miliki. Malam itu, saat pulang ke rumah, pocong itu masih berdiri di sudut ruang tamu. Dia memandangnya dengan mata kosong. Hatinya berbisik, jika semua berjalan lancar, sebentar lagi Sari akan menjadi miliknya. Namun, entah mengapa, ada rasa was-was yang semakin sulit ia abaikan. Samsuri berdiri di depan ruang tamu rumah besar milik Kiai Maruf. Udara siang itu terasa panas, tapi keringat yang mengucur di pelipisnya bukan hanya karena teriknya matahari. Hatinya berdebar kencang, tangan yang memegang map berisi lamaran sedikit bergetar. Ia sudah membayangkan momen ini sejak lama, datang sebagai pria mapan, melamar Sari dengan penuh keyakinan. Namun semua bayangan itu runtuh perlahan saat pandangan mata Kiai Maruf menembus ke arahnya. Sorot mata itu tajam, bukan tatapan biasa seorang calon mertua yang sedang menerima lamaran. Seolah-olah Kiai itu sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata di belakangnya. "Silakan duduk, Samsuri," ucap Kiai Maruf pelan namun tegas. Samsuri menelan ludah. Ia berusaha tersenyum dan duduk di kursi kayu yang mengkilap. Ruangan itu harum oleh bau kayu cendana, bercampur aroma teh manis yang disajikan. Sari tidak ada di ruangan itu, hanya mereka berdua. Kiai Maruf menghela napas panjang, lalu menatap Samsuri dalam-dalam.
Aku sudah dengar dari Sari bahwa kau datang untuk melamarnya. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, aku ingin bertanya, kau sadar ada yang mengikutimu sekarang? Samsuri tercekat. Maksud Kiai? Kiai Maruf mencondongkan tubuh. Di belakangmu, berdiri makhluk yang tak pernah lepas dari gerobakmu. Sosok itu kini berada di sudut ruangan, menatap kita berdua. Pucat, terbungkus kain kafan, dan air liurnya menetes ke lantai. Jantung Samsuri seakan berhenti berdetak. Ia ingin menoleh, tapi rasa takut membuatnya kaku. Ia tahu benar apa yang dimaksud Kiai itu. Pocong itu, makhluk yang sudah hampir menjadi bagian dari hidupnya belakangan ini. Pesugihan, Samsuri, lanjut Kiai Maruf dengan nada yang tak bisa dibantah. Itu jalan yang kau pilih. Dan aku tidak akan pernah merestui pernikahan ini selama kau masih terikat perjanjian haram itu. Samsuri mencoba membela diri. Kiai, saya hanya ingin hidup lebih baik. Selama ini saya miskin, tidak ada yang memandang saya. Saya ingin membahagiakan Sari. Kiai Maruf menggeleng pelan. Bahagia tidak bisa dibangun di atas darah dan dosa. Kau pikir makhluk itu membantu tanpa imbalan? Kau pikir perjanjian itu bisa berhenti kapan saja? Tidak, Samsuri. Ada harga yang harus dibayar, dan biasanya harga itu adalah nyawa. Kata-kata itu menghantam hati Samsuri seperti palu godam. Ia mengingat jelas ucapan dukun tua saat ritual. Jangan pernah menghentikan perjanjian sebelum waktunya, atau nyawamu taruhannya. Samsuri menunduk, jemarinya menggenggam map lamaran erat-erat. Kalau saya memutus perjanjian itu, apa saya bisa menikah dengan Sari? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Kiai Maruf menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang. Kalau kau benar-benar bertaubat, menghentikan semua itu, dan bersih dari perjanjian, aku akan mempertimbangkannya. Tapi ingat, memutus pesugihan tidak mudah. Makhluk itu tidak akan rela melepaskanmu. Hening menyelimuti ruangan. Suara detik jam terdengar jelas. Samsuri merasa seperti berada di persimpangan paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ia sangat menginginkan Sari. Di sisi lain, ia tahu jika ia berani memutus perjanjian, pocong itu, atau bahkan dukun yang memberinya, mungkin akan menagih nyawanya. Akhirnya Kiai Maruf memecah keheningan. Aku beri waktu 3 hari untuk kau memutuskan. Setelah itu, jangan datang lagi kalau kau masih membawa makhluk itu bersamamu. Samsuri pamit dengan langkah gontai. Di luar rumah Kiai, udara terasa lebih panas dari sebelumnya. Saat ia berjalan di jalan kampung yang sepi, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Nalurinya mengatakan bahwa pocong itu sedang mengikutinya, lebih dekat dari biasanya. Malam itu, di rumahnya, Samsuri duduk di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke lantai. Di sudut kamar, pocong itu berdiri diam, persis seperti kata Kiai Maruf. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk. Air liur kental menetes satu-satu, membentuk genangan kecil di lantai. Kalau aku memutus perjanjian, kau akan membunuhku, ya? Bisik Samsuri lirih, meski ia tahu makhluk itu tak pernah menjawab. Suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Samsuri mengintip lewat jendela dan melihat bayangan seseorang melintas cepat. Ia langsung teringat pada dukun tua itu. Apakah dia sedang mengawasi? Atau mungkin mengirim peringatan? Samsuri memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan wajah Sari dan tatapan tajam Kiai Maruf terus menghantuinya. Ia tahu, waktunya semakin sempit, dan apapun yang ia pilih akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Kata-kata Kiai Maruf terus bergaung di telinga Samsuri sepanjang malam. Suara itu seakan menjadi gema yang menembus dinding, menusuk sampai ke dasar hatinya. Kalau kau tak memutus perjanjian itu, jangan pernah berharap menikahi Sari. Kiai itu mengucapkannya dengan nada tegas, penuh keyakinan, dan sorot mata yang seperti menelanjangi seluruh rahasia yang selama ini Samsuri sembunyikan. Samsuri duduk di tepi ranjang, tatapannya kosong. Di sudut kamar, pocong itu berdiri kaku, matanya yang kosong menatap tanpa berkedip. Air liur kental menetes dari mulutnya, jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil yang berbau busuk. Samsuri berusaha menghindari tatapan itu, tapi rasa takutnya bercampur dengan dorongan tekad yang semakin menguat. Ia tahu, jika ingin hidup tenang dan mendapatkan restu, jalan satu-satunya adalah keluar dari lingkaran hitam ini. Aku harus berhenti, demi Sari, batinnya. Keesokan harinya,
Saat matahari masih setengah menggantung di langit, Samsuri menuntun langkahnya menuju rumah dukun tua itu. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya, meski ia sudah hafal setiap tikungan jalan dan rimbunnya pohon yang menaungi desa terpencil itu. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur dupa, membuat bulu kuduknya meremang. Begitu tiba di gubuk reot sang dukun, suasana langsung berubah pekat. Dukun itu duduk di depan meja penuh sesaji, matanya menyipit begitu melihat Samsuri. "Apa yang kau mau lagi, Samsuri?" Suaranya berat, parau, dan terdengar seperti berasal dari lorong yang dalam. Samsuri menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Aku mau memutus perjanjian ini. Aku nggak sanggup lagi. Aku mau hidup normal." Sekilas, wajah dukun itu berubah masam. Kerut-kerut di dahinya semakin dalam. "Kau gila? Sudah kubilang dari awal, perjanjian ini bukan mainan anak-anak. Pocong itu sudah terikat padamu. Kalau kau hentikan sekarang, nyawamu taruhannya." "Aku nggak peduli," seru Samsuri, suaranya gemetar tapi mantap. "Kalau harus mati, biar. Aku cuma mau keluar dari semua ini." Dukun itu menghela napas berat, lalu berdiri sambil memegang tongkat kayu hitam. "Kalau itu mau ikut aku ke kuburan malam ini. Kita selesaikan." Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Awan tebal menutup cahaya bulan, membuat kuburan tua itu hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak yang dibawa dukun. Dupa menyala di beberapa sudut, asapnya melingkar-lingkar ke udara, seperti ular yang merayap di kegelapan. Samsuri berdiri di sisi lubang makam yang sudah ditandai dukun. Di depannya, sesaji berupa ayam hitam mati dan kendi berisi air hitam pekat tergeletak di atas tikar anyaman. Dukun mulai melafalkan mantra, suaranya lirih tapi menghentak, diiringi pukulan gong kecil yang ia bawa. Udara di sekitar mereka mendadak dingin menusuk. Tanah di depan Samsuri bergetar pelan, lalu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Dari balik nisan tua, terdengar suara tawa pelan, tawa yang panjang, berat, dan mengandung ejekan. "Hahaha. Kau pikir bisa lepas dariku, Samsuri?" Suara itu berat dan bergaung, membuat jantungnya nyaris meloncat keluar. Samsuri melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. Apa itu suaranya pocong itu?" gumamnya. Dukun menatapnya tajam, lalu melanjutkan ritual. Namun semakin lama mantra dilantunkan, semakin keras tawa itu terdengar. Angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan sebagian lampu minyak. Bayangan-bayangan aneh mulai bergerak di sela nisan. Tiba-tiba, sosok pocong itu muncul. Tubuhnya lebih dekat dari yang pernah Samsuri lihat, kain kafan yang membungkusnya basah oleh cairan hitam, dan air liur mengalir deras dari mulutnya. Matanya kosong, tapi ada sesuatu di dalamnya, kemarahan yang membara. "Kau berani mengkhianati perjanjian ini, Samsuri?" Suaranya seperti ribuan bisikan yang menyatu. Samsuri ingin lari, tapi kedua kakinya seperti dipaku di tanah. Dukun berteriak, "Jangan bergerak. Kalau kau lari sekarang, nyawamu langsung diambil." Pocong itu melompat sekali, lalu berdiri tepat di hadapan Samsuri. Bau busuknya menusuk hidung, membuat Samsuri hampir muntah. Tangannya, atau lebih tepatnya kain kafan yang basah itu, menyentuh pipi Samsuri, dingin seperti es. "Mulai besok, kita akan lihat siapa yang sebenarnya berkuasa," bisiknya, sebelum menghilang dalam asap tebal yang entah muncul dari mana. Ritual itu belum selesai, tapi Samsuri tahu malam ini hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Ia mulai menyadari, memutus perjanjian bukan sekadar berani, tapi juga siap kehilangan segalanya. Suara tawa yang sempat menggema di kuburan itu masih menghantui telinga Samsuri. Malamnya, setelah ritual pemutusan perjanjian selesai, ia pulang dengan langkah lemas. Hatinya merasa sedikit lega, meski bayangan kemarahan dukun dan makhluk itu masih terpatri jelas. Di rumah, ia mencoba menenangkan diri. Sari mengirim pesan menanyakan kabar, dan Samsuri membalas singkat dengan alasan sedang capek. Ia hanya ingin tidur, berharap besok semuanya akan kembali normal. Namun, menjelang tengah malam, ketika rumah sudah sunyi, suara itu datang. Serak, serarak, serarak. Awalnya terdengar pelan, seperti kain basah diseret di lantai. Samsuri membuka mata perlahan, berpikir mungkin tikus atau angin yang menggeser sesuatu di teras. Tapi semakin lama, suara itu makin jelas, makin dekat, hingga berhenti tepat di depan pintu rumah. Jantungnya mulai berdegup cepat. Ia berusaha mengabaikannya,
menutup telinga dengan bantal. Tapi kemudian terdengar ketukan pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Dengan napas memburu, ia bangkit, melirik jam dinding, pukul 00.13. Perlahan ia melangkah ke pintu, memandang dari celah jendela. Seketika darahnya membeku. Di luar, berdiri sosok pocong itu. Kali ini penampilannya berbeda dari yang pernah ia lihat di dekat gerobak. Matanya merah darah, menatap tajam seolah menembus ke dalam jiwanya. Giginya runcing seperti taring, dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat yang jatuh menodai tanah. Kain kafannya basah, kusut, dan berbau busuk menusuk hidung. Sosok itu tidak bergerak, tapi bibirnya, atau entah apa yang berada di balik kain penutup wajah itu, bergetar. Suara serak dan dingin keluar, seolah berasal dari perut bumi. Kau berutang nyawa padaku. Samsuri mundur dengan tubuh gemetar. Tidak, aku sudah memutus perjanjian, aku sudah bebas, suaranya patah-patah. Pocong itu melangkah maju. Anehnya, ia bisa melangkah, kain ikatan di kakinya kini terlepas, membiarkan ia bergerak menyerupai manusia. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah hitam di lantai teras. Samsuri berbalik hendak lari, tapi saat ia membuka pintu belakang, ia menemukan pemandangan yang membuatnya menjerit. Kabut pekat menyelimuti seluruh halaman, tebal seperti dinding. Tidak ada jalan keluar. Bahkan pagar rumah seakan menghilang, digantikan oleh bayangan pepohonan mati yang tak pernah ada sebelumnya. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi bohlam pecah begitu saja, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Hanya suara serarak dan desahan berat yang semakin dekat. Samsuri terhuyung ke kamar, menutup pintu dan mengganjalnya dengan lemari. Tapi dari sela pintu, cairan hitam mulai merembes masuk, mengeluarkan bau anyir bercampur busuk yang membuatnya hampir muntah. Ia menunduk, menatap cairan itu, dan mendapati pantulan wajah pocong di permukaannya. Mata merahnya menatap lurus, seolah sedang menunggu. Suara tawa lirih terdengar, kali ini bukan hanya dari pocong, tapi juga suara dukun tua yang kemarin memimpin ritual. Aku sudah bilang, tidak ada yang bisa pergi tanpa membayar. Pocong itu lalu menggedor pintu kamar, dentumannya membuat lemari bergeser sedikit demi sedikit. Samsuri mencoba berdoa, mulutnya komat kamit, namun setiap kalimat ayat terasa tercekat. Lidahnya kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk mengucap. Malam ini, nyawamu adalah bayarannya. Pintu kamar terbelah, lemari terjatuh, dan pocong itu melompat masuk. Samsuri terjatuh ke lantai, merangkak mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Pocong itu membungkuk, wajahnya mendekat. Cairan hitam menetes ke wajah Samsuri, terasa panas membakar kulit. Ia menjerit, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Dari mata pocong itu, Samsuri melihat kilasan, wajahnya sendiri, tapi pucat dan membiru, tergeletak di liang lahat. Lalu dunia menjadi gelap. Kabut pekat yang menelan rumah Samsuri malam itu semakin padat, membuat pandangan hanya sejauh ujung tangan. Napasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Pocong itu kini berdiri tepat di hadapannya, tubuhnya membungkuk sedikit, dan dari sela-sela kain kafan yang robek, cairan hitam kental menetes, menodai tanah. Aku sudah menepati janji, sekarang giliranmu. Suara pocong itu bergema, seolah berasal dari dalam tanah, membuat bulu kuduk Samsuri berdiri tegak. Samsuri berusaha mundur, tapi kakinya seperti terhisap tanah. Seluruh tubuhnya lemas, seolah semua tenaga disedot. Ia mencoba memanggil nama Sari, berharap wanita itu datang menyelamatkan, namun suara yang keluar hanya bisikan serak. Pocong itu maju perlahan, kain kafannya bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara serat yang membuat telinga perih. Ampun, jangan, aku akan kembalikan semuanya. Samsuri memohon sambil menangis. Tapi pocong itu hanya mendongakkan kepala, mengeluarkan tawa yang terdengar seperti campuran antara erangan dan jeritan bayi. Tiba-tiba, tanpa sentuhan, tubuh Samsuri terangkat beberapa senti dari tanah, lalu diseret ke halaman rumah. Ia menendang-nendang, berusaha meraih pintu, namun kabut menutup jalan. Jeritannya pecah malam itu, namun anehnya, tidak ada satupun tetangga yang terbangun. Seolah suara itu terjebak di dalam kabut. Di halaman, pocong itu menunduk tepat di atas wajah Samsuri. Matanya yang merah menyala kini begitu dekat, mengirimkan hawa dingin menusuk tulang. Nyawamu adalah harga dari semua mangsa yang kuberikan, bisiknya. Samsuri hanya sempat mengucap istighfar terbata-bata sebelum seluruh tubuhnya kaku.
Mulutnya terbuka, matanya melotot, dan napas terakhirnya terhembus dengan suara lirih. Pocong itu perlahan memudar bersama kabut, meninggalkan tubuh Samsuri yang terbaring kaku di tanah. Keesokan paginya, suasana kampung mendadak gempar. Gerobak bakso Samsuri ditemukan terbalik di pinggir jalan, tak jauh dari rumahnya. Bakso, kuah, dan mangkuk berserakan di tanah. Di dalam gerobak, tubuh Samsuri tergeletak membeku, wajahnya membiru, mata terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Sari berlari menghampiri, tubuhnya bergetar hebat. "Samsuri!" teriaknya sambil memeluk jasad yang sudah dingin itu. Tangisnya pecah, suaranya melengking memenuhi udara pagi. Kiai Maruf datang bersama beberapa warga. Wajah sang kiai tegang, namun sorot matanya penuh kesedihan. Ia hanya bisa mengelus dada dan beristighfar. "Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua," ucapnya pelan, namun cukup jelas terdengar oleh kerumunan. Tidak ada yang berani menyentuh gerobak itu lama-lama. Seorang tetua desa berkata pelan, "Gerobak ini, jangan dibakar, biarkan saja. Kalau bisa, disimpan jauh di gudang." Warga mengangguk setuju, walau tak semua paham alasannya. Namun, beberapa minggu kemudian, cerita menyeramkan mulai beredar. Beberapa orang yang pulang larut malam mengaku melihat gerobak bakso didorong oleh sosok yang menyerupai Samsuri, melintas di ujung jalan. Gerobak itu berhenti di bawah lampu jalan, lalu sosok itu menatap dengan mata kosong sebelum menghilang dalam kabut tipis. Ada pula pedagang yang mengaku mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk di tengah malam, padahal di luar rumahnya kosong. Salah satu pemuda desa pernah mencoba mendekat ketika melihat gerobak itu, tapi begitu ia sampai, gerobak lenyap begitu saja, meninggalkan aroma kuah bakso yang menyengat dan membuat perutnya mual. Sari sendiri memilih pergi meninggalkan kampung. Trauma yang ia alami terlalu berat. Dalam mimpinya, ia sering melihat Samsuri tersenyum dengan wajah membiru, memanggilnya dari kejauhan sambil menunjuk gerobak baksonya. Kiai Maruf menutup kisah ini di sebuah pengajian dengan kalimat yang menancap di hati warga. Kekayaan yang didapat dari jalan haram, pasti akan menuntut balasan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi di dunia gaib. Semoga arwah Samsuri mendapatkan ampunan, dan semoga kita dijauhkan dari godaan seperti itu. Namun, bagi sebagian orang yang pernah melihat gerobak itu di malam hari, nasihat itu datang terlambat. Karena mereka tahu, di suatu tempat, Samsuri masih berdagang, bukan untuk uang, tapi untuk sesuatu yang lebih gelap dari sekadar rezeki.